Jadi, kalau kita membaca cerita, kita menunggu hal-hal yang mendebarkan, hal-hal yang menegangkan. Itu dinamakan Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 12, yaitu mengenai teks cerita sejarah. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi dari teks cerita sejarah. Kemudian saya susulkan dengan perbedaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah dan teks sejarah. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Jadi, perhatikan ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, saya akan menjelaskan singkat mengenai pengertian yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Arti dari teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya terdapat suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Itu adalah artinya. Nah, kamu masih ingat gak ciri-ciri yang terdapat di dalam teks cerita sejarah? Yap, benar sekali. Ciri-cirinya adalah bersifat recount. Arti dari recount adalah mengalami pengulangan. Artinya, ada suatu kejadian di masa lampau. Lalu, kita bisa mengemas kembali, kita bisa membuat kembali supaya lebih menarik, lebih enak dilihat, enak dibaca, dan jadilah novel sejarah. Itu artinya recount. Ada beberapa struktur yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak apa, Bu? Abstrak adalah bagian pertama di dalam teks cerita sejarah yang biasanya berisi mengenai ringkasan, mengenai topik ataupun cerita yang akan dipaparkan. Nah, abstrak ini bersifat opsional. Artinya, opsional di sini boleh dicantumkan, boleh tidak. Nah, di dalam buku kelas 12 biasanya abstraknya tidak dicantumkan ya, langsung ke orientasi. Tetapi pada dasarnya abstrak di sini boleh kamu buat, boleh tidak, tergantung si penulis. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi biasanya berisi mengenai suatu pengenalan latar tempat, latar waktu, latar suasana, pengenalan tokoh dengan tokoh-tokoh lainnya, dan mengenalkan pula asal-muasal kejadian yang akan terjadi di dalam cerita. Struktur yang ketiga yaitu pengungkapan peristiwa. Di bagian ini, penulis akan mengungkapkan peristiwa awal ataupun kejadian awal yang menimbulkan kesukaran atau pertentangan ataupun konflik antara tokoh utama dengan tokoh lainnya. Nah, di sini akan muncul apa sih gejala-gejala awalnya terjadi permasalahan di bagian pengungkapan peristiwa ya. Struktur selanjutnya yaitu rising action. Nah, di bagian ini akan muncul kesukaran, pertentangan, perdebatan, ataupun kesulitan yang dialami oleh tokoh utama di dalam lingkungan hidupnya. Di sini tokoh utama akan mengalami kesulitan ya, berbagai permasalahan akan dialami oleh tokoh utama di bagian rising action. Nah, struktur selanjutnya yaitu komplikasi. Di bagian komplikasi di sini kita akan melihat hal-hal yang mendebarkan, hal-hal yang menegangkan yang dialami oleh tokoh utama di dalam permasalahan hidupnya. Nah, di sini permasalahan ataupun konflik yang dialami oleh tokoh utama mulai memuncak, mulai meninggi, mulai memanas. Nah, di sini akan muncullah klimaks. Klimaks adalah puncak permasalahan dalam suatu cerita. Jadi, kalau kita membaca cerita, kita menunggu hal-hal yang mendebarkan, hal-hal yang menegangkan. Itu dinamakan klimaks. Struktur selanjutnya yaitu evaluasi atau resolusi.
Di bagian ini, tokoh utama sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Tokoh utama sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Di sini, permasalahan yang tadinya memuncak mulai mereda dan akhirnya menghilang. Nah, itu di bagian resolusi atau evaluasi ya. Jadi intinya, tokoh utama sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Struktur yang terakhir yaitu koda. Di bagian koda ini biasanya berisi mengenai amanat atau pesan moral dari cerita yang kita baca. Nah, koda di sini bersifat opsional, artinya boleh dibuat, boleh tidak, tergantung kemauan penulis. Di kelas 12 akan memetik amanat atau pesan moral secara tersirat ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks cerita sejarah. Kamu bisa mengimplementasikan struktur yang ada dengan tugas yang diberikan oleh guru kamu ya. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan. Terima kasih.